Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dan pendengar Bravo, kita akan berbincang kembali dengan Bapak Batara Hutagalung dan kita akan berbincang mengenai VOC. Kenapa perlu diperbincangkan? Karena baik di Indonesia maupun di Belanda masih terus diperdebatkan. Apakah VOC, Fungsi Dagang yang didirikan di Republik Belanda pada 20 Maret 1602 adalah pedagang atau penjajah. Nah, untuk lebih jelas mengenai VOC ini, kita langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Batara Hutagalung. Pak Batara, selamat siang. Selamat siang, Kang Karna. Jumpa kembali di Bravo Karna dan kita akan memperbincangkan hal yang menarik saat ini adalah VOC. Karena seperti saya katakan tadi, di Belanda dan di Indonesia itu masih hangat diperbincangkan. Dan waktu saya persilahkan kepada Pak Batara. Terima kasih para pemirsa dan pencinta Bravos Radio. Kali ini saya berusaha menerangkan mengenai yang dinamakan VOC atau di Belanda disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu persatuan kongsi dagang. Jadi perusahaan-perusahaan yang pada waktu itu mempunyai hubungan dagang antara Belanda dengan Asia Timur. Makanya dinamakan Oost-Indische. Ya. Karena Belanda dan juga Inggris mereka selain di timur, jadi setelah India itu di belakang dinamakan India belakang atau India Timur. Nah, kemudian juga ada di benua Amerika yang semula salah dinamakan baik itu adalah orang-orang India, maka kongsi dagang yang ada di benua Amerika itu dinamakan West India Barat. Jadi begitu banyak kesalahpahaman dan kesalahan pemberian nama. Ini salah satunya. Ya, kesalahan pemberian nama Amerika juga salah. Dan penduduknya disebut sebagai orang India juga salah besar. Jadi kalau disebutkan oleh Kang Karna tadi bahwa di Indonesia dan di Belanda itu selama ini kesalahpahaman, begini kisahnya. Jadi saya juga baru mengetahui ketika saya pertama kali ke Parlemen Belanda tanggal 15 Desember tahun 2005. Saya pada waktu itu menyampaikan dua hal, yaitu pertama mengenai bahwa sampai detik ini, waktu itu 2005, bahkan sekarang sampai 2023, pemerintah Belanda tetap tidak mau atau saya katakan takut mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jangankan de jure secara yuridis, bahkan de facto pun hanya baru secara lisan tanggal 16 Agustus tahun 2005 disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot. Penjelasannya begini. Jadi saya baru ketahui bahwa selama ini di buku-buku sejarah di Belanda itu tidak ada ditulis sama sekali mengenai kolonialisme, apalagi perbudakan, demikian juga masa agresi militer Belanda di Republik Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1950. Sama sekali tidak ada. Jadi sampai tahun 2002 itu cukup banyak generasi muda yang menganggap Belanda itu soko guru dari HAM, hak asasi manusia. Karena mereka tidak mengetahui bahwa selama ratusan tahun, leluhur mereka, nenek moyang mereka, bukan hanya melakukan 4 kejahatan yang dinyatakan oleh International Criminal Court, yang dinyatakan tidak kadaluarsa,
yaitu adalah genosida, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Bahwa di luar 4 ini masih ada kejahatan-kejahatan besar yang baru belakangan terungkap, terutama di negara-negara mantan penjajah, termasuk Jepang. Di Jepang juga tidak ada masa pendudukan tentara Jepang di Asia Timur, Asia Tenggara. Jadi selama ini di buku-buku sejarah di Belanda itu diglorifikasi zaman VOC itu sebagai zaman keemasan, the Golden Age, the Golden Age. Bahkan itu tertera dalam situs Kementerian Luar Negeri Belanda. Jadi tidak ditulis di situ mengenai kolonialisme yang berlangsung termasuk di Asia Tenggara selama lebih dari 300 tahun, ya, dan masa perbudakan, perdagangan budak, di mana manusia-manusia yang diperdagangkan tidak dianggap sebagai manusia yang tidak mempunyai hak sama sekali. Jadi ironis sekali kalau sekarang orang-orang Belanda mau mengajarkan hak asasi manusia kepada mantan-mantan jajahannya yang pernah mengalami perbudakan dari Belanda. Jadi itu hal-hal yang tidak ada di buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah di Belanda. Ya, demikian juga mungkin saya tidak tahu di Belgia atau di Italia atau di Prancis atau di Inggris. Yang jelas yang saya ketahui adalah Belanda dan Jepang. Karena yang langsung. Walaupun sebenarnya yang pernah menjajah Asia, negara-negara yang sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia, itu bukan hanya Belanda dan tentara pendudukan Jepang, melainkan juga dari Portugal, Spanyol, dan yang mungkin hampir tidak ada di buku-buku sejarah di Indonesia, yaitu Prancis juga pernah menjajah secara tidak langsung walaupun. Dan yang langsung itu adalah Inggris. Nah, jadi hal-hal ini yang sama sekali juga tidak ada di buku-buku sejarah di Indonesia. Dan saya mendengar dari angkatan 45 termasuk dari ayah saya bahwa memang ini by design. Ya. Karena sejak tahun 50-an itu Jepang untuk membayar pampasan perang sudah juga melakukan lobby-lobby agar tidak diungkap kejahatan-kejahatan perang Jepang. Ya. Demikian juga dengan Belanda sejak tahun 67 melobi agar kejahatan-kejahatan Belanda itu tidak ditulis dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Jadi boleh dikatakan sejak zaman kolonialisme sampai detik ini, ya, penulisan buku-buku sejarah di Indonesia masih dipengaruhi oleh mantan-mantan penjajah. Bisa saya buktikan nanti. Nah, jadi ini sebabnya di Belanda, ya, baru mereka mengetahui mulai bulan Maret tahun 2002 ketika saya demo di Kedutaan Belanda menuntut pemerintah Belanda atas VOC yang kebetulan diliput oleh satu media televisi ternama di Belanda, NOS itu dan kemudian diberitakan di Belanda pada puncak perayaan VOC 20 Maret tahun 2002. Baru di situ mereka terkejut. Loh, kok ada demo mengenai VOC? Nah, barulah sejak itu mereka mulai menggali dan sekarang sangat banyak perubahan. Setelah 20 tahun di Belanda, boleh dikatakan hampir semua generasi muda Belanda sudah mengetahui masa kolonialisme dan perbudakan, juga mengenai agresi militer. Ya. Nah, jadi teman saya, sahabat lama, sejarawati Belanda, Stef Skagliola, yang saya kenal baik sejak tahun 2007, juga menyampaikan kepada saya bahwa dalam perubahan pemahaman sejarah di Belanda, ya, saya mempunyai peran besar. Karena saya mengungkap, membongkar semuanya dan menyampaikan ke semua berita-berita di media internasional, terutama di Belanda. Ya, nah, jadi inilah kesalahpahaman. Bahkan ada seorang menteri yang saya kenal baik juga sudah lama, sangat memuji-muji VOC sebagai contoh perusahaan dagang yang berhasil. Ya, nah saya sampaikan
Bahwa keberhasilan itu melalui brutalitas, perdagangan yang kejam, brutal. Jadi bukan hanya perdagangan umum saja, tapi juga perdagangan manusia dan perdagangan opium, candu, yang mulai abad 17 sampai abad 20 itu termasuk setelah rempah-rempah kemudian hasil bumi, itu termasuk yang paling menguntungkan. Jadi itu latar belakangnya mengapa saya mulai tahun 2000 mempersiapkan menuntut pemerintah Belanda atas kolonialisme. Ya. Karena saya cukup lama tinggal di Eropa, lebih dari 20 tahun di Jerman Barat, mundar-mandir ke Belanda, cukup mengetahui. Nah, jadi kita mulai dengan bagian pertama, yaitu mengenai VOC. Judul dari tema kita hari ini adalah VOC, itu Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang atau kongsi dagang ya, yang terkaya sepanjang masa. Jadi judulnya adalah tepatnya VOC, berdiri dan bangkrutnya perusahaan dagang terkaya sepanjang masa. Akan saya terangkan. Nah, jadi kalau kita mulai mengikuti dengan slide yang sudah saya kirimkan, bahwa yang pertama itu adalah oktrooi atau piagam, dalam bahasa Belanda, piagam yang diberikan oleh penguasa Republik Belanda kepada kongsi dagang tersebut. Jadi sejak Belanda menyatakan melepaskan diri dari penjajahan Spanyol tahun 1581, mereka mendirikan Republik Belanda. Dan Belanda menjadi kerajaan itu baru tahun 1813, yaitu melanjutkan penjajahan Prancis yang pada waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan dia menunjuk adiknya Louis de Bonaparte menjadi Raja Belanda dari tahun 1795 sampai 1813. Nah, jadi Republik Belanda ini memberi kuasa piagam kepada kongsi dagang. Jadi mungkin sedikit flashback bahwa selama saya tidak tahu tepatnya berapa puluh tahun Belanda dijajah oleh Spanyol. Ya. Nah, jadi pemberontakan di Belanda dimulai tahun 1468. Mulai pemberontakan dan mendirikan Republik Belanda tahun 1581. Jadi selama penjajahan Spanyol, banyak orang-orang Belanda itu yang bekerja di kapal-kapal dagang Spanyol. Dan konon ada yang mencuri peta pelayaran Portugal ke Asia Tenggara, ke sumber rempah-rempah. Karena sejak pertengahan atau awal abad ke-15, perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan itu didominasi oleh pedagang-pedagang Arab, Turki, dan Mesir. Jadi tentu mereka menyembunyikan sumber-sumbernya. Nah, jadi yang memulai untuk mendapatkan jalur laut ke Asia Tenggara itu konon adalah Vasco da Gama tahun 1400 sekian. Sedangkan kalau kita membaca dari buku-buku sejarah bahwa perdagangan, misalnya perdagangan barus, dari Barus, Kapur Barus di Sumatera Utara dengan Mesir yang digunakan untuk mumifikasi mayat-mayat, ya, itu konon sudah lebih dari 5.000 tahun. Demikian juga jalan sutra dari Cina ke Mesir, sudah 5.000 tahun melalui jalan darat. Sedangkan yang dari Sumatera tentu itu jalan laut, jalur laut. Nah, jadi kalau dalam buku-buku dari para penjajah Eropa menyatakan
menuliskan dalam buku-buku sejarah bahwa mereka menemukan menemukan Asia Tenggara, menemukan India, menemukan Sumatera, Australia dan sebagainya, ya, itu bodoh. Seolah-olah bahwa kita ini semua dari India, Asia Tenggara, Australia itu hilang. Tetapi yang tidak mereka ketahui bahwa perdagangan di sini juga sudah ribuan tahun usianya, ya. Dan mereka yang terlambat datang ribuan tahun, terlambat ikut berdagang, mungkin selama 2000 tahun lah, ya 2000-3000 tahun, mereka terlambat ikut berdagang di Asia Tenggara, Asia Timur. Tetapi mereka dengan angkuhnya mereka katakan mereka menemukan, ya. Nah, ini terminologi yang masih digunakan di buku-buku sejarah di Indonesia. Sangat banyak itu hanya hasil terjemahkan. Bahwa conquistador, conqueror itu diterjemahkan sebagai penakluk. Padahal mereka itu perampok, penjajah, pembunuh dan sebagainya. Ya, tetapi kita hanya di buku-buku sejarah Indonesia hanya menerjemahkan. Ya, nah ini juga semua harus dipahami, bahwa itu harus semua diganti. Jadi jangan lagi kita menulis di buku sejarah kita dari sudut pandang penjajah. Harus dari sudut pandang kita, korban penjajahan, kolonialisme. Ya, jadi itu Belanda konon mendapat bocoran rahasia peta perjalanan laut dari pelaut-pelaut Belanda yang bekerja di kapal-kapal Portugal. Dan orang Belanda yang pertama kali dengan 4 atau 5 kapal dagang itu melakukan perjalanan dari Belanda ke Asia Tenggara, itu adalah bersaudara de Houtman, Frederik dan Cornelis de Houtman, yang diberitakan pertama kali menginjakkan kaki mereka pada bulan Juli tahun 1596 di Banten, bukan Indonesia. Karena sama sekali belum ada Indonesia. Nama Indonesia pun dikenal oleh Belanda baru tahun 1917. Dikenal oleh Belanda. Padahal nama itu diciptakan oleh orang Inggris pada bulan Februari tahun 1850. Inggris bukan Belanda. Nah, jadi di buku-buku sejarah kita selalu ditulis ya Belanda menemukan Indonesia tahun 1596. Ya. Nah, jadi harus diluruskan bahwa orang-orang Belanda pertama yang menginjakkan kaki di Banten itu adalah Cornelis dan Frederik de Houtman, bukan di Indonesia. Ya. Nah, jadi waktu itu mereka mulai berdagang. Tetapi seperti biasanya keangkuhan orang Belanda dari dulu sampai sekarang, terutama dari kalangan pemerintah atau keturunan mantan penjajah. Ya. Angkuhnya itu sampai sekarang. Seperti diberi contoh oleh yang tokoh pemimpinnya itu Wilder, ya. Wilder yang pemimpin Partai Kanan yang sekarang menang pemilu di Belanda, luar biasa kan. Jadi pergeseran di Belanda benar-benar sekarang sudah bergeser ke kanan. Nah, jadi Frederik dan Cornelis de Houtman pertama kali menginjakkan kaki tahun 1596. Tetapi itu belum dimulai penjajahan. Jadi tidak bisa ditulis di buku sejarah Indonesia bahwa penjajahan Belanda di Indonesia mulai 1596. Yang benarnya adalah tahun 1596 beberapa kapal dagang Belanda berlabuh di Banten. Banten pada waktu itu adalah termasuk pelabuhan dagang terbesar di Asia Tenggara, menjadi pusat perdagangan. Dengan bahasa pengantar pada waktu itu adalah bahasa Melayu, lingua franca yang harus dilakukan penelitian. Bahwa kalau satu bahasa dinyatakan sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar pergaulan perdagangan, di satu wilayah mungkin ribuan kilometer persegi, itu berasal dari suatu negara yang besar. Ya, seperti misalnya Perancis pernah menjadi lingua franca, makanya namanya Franca.
dari Perancis. Dan kemudian setelah itu bahasa Inggris. Karena memang di masa kekuasaan British Imperium itu mereka sesumbar kekuasaan dari Britania itu matahari tidak pernah tenggelam. Ya. Nah, jadi pernah ada seorang anggota parlemen India berbicara di Belanda bahwa Tuhan pun tidak percaya pada orang Inggris. Ya. Jadi di wilayah Inggris tidak pernah ada masa gelap, masa hitam. Jadi itulah pelesetan dari anggota parlemen India yang menyampaikan Tuhan pun tidak percaya sama Britania, tidak mau memberi masa malam. Ya. Nah, Belanda kemudian mau ikut-ikut. Bahwa di semua wilayah dikuasai Belanda, matahari tidak pernah tenggelam. Artinya sama juga, ya, Tuhan tidak percaya sama bangsa Belanda. Ini pelesetan kita. Nah, jadi ketika Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Banten, ya, itu bukan awal dari penjajahan. Jadi sejak itu Frederick dan Cornelis de Houtman kembali dan ke Asia Tenggara lagi, dan kali ini mereka ke Aceh, di situ. Tetapi karena keangkuhan mereka terjadi konflik bahkan perang antara Belanda dengan Kesultanan Aceh. Jadi perang di situ, ya. Nah, salah satu laksamana yang terkenal sampai sekarang ini pahlawan nasional yaitu laksamana perempuan. Ya, Laksamana Kemalahayati. Sekarang hanya dikenal sebagai Malahayati, ya. Nah, Kemalahayati ini memimpin 2.000 orang pasukan perang Aceh, semua perempuan, yang dinamakan Inong Bale, yaitu janda-janda dari prajurit Aceh. 2.000 orang berperang menyerang tentara Belanda, dan dalam perang itu Kemalahayati duel dengan Cornelis de Houtman. Dia menang. Cornelis de Houtman tewas dan saudaranya Frederick de Houtman ditawan. Dan baru dibebaskan setelah Pangeran Maurits dari Belanda tahun 1602 mengirim surat kepada Sultan Aceh mohon dibebaskan Frederick de Houtman. Oke, itu cerita panjang lain. Nah, tetapi itulah keangkuhan Belanda sejak awal, jadi hanya membuat konflik. Karena sudah jelas dia waktu itu memang ingin menguasai, dan kemudian karena cukup banyak perusahaan-perusahaan dagang dari Belanda yang berdagang dengan Asia Timur, termasuk Asia Tenggara, bersaing, dan persaingan biasanya tidak sehat. Nah, oleh karena itu ada digagas oleh satu orang yang menggagas untuk mempersatukan perusahaan-perusahaan dagang tersebut. Ada di 6 provinsi. Waktu itu di Republik Belanda ada 7 provinsi. Jadi perusahaan-perusahaan dagang itu dari 6 provinsi, antara lain dari Amsterdam dan sebagainya, Gelderland. Mereka sepakat untuk membuat satu kongsi dagang yang mereka namakan Persatuan Perusahaan Dagang, Kongsi Dagang India Timur. Dalam bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang disingkat dengan VOC. Dan VOC ini pada tanggal 20 Maret tahun 1602 mendapat piagam, atau ditunjukkan nanti di slide, dalam bahasa Belanda disebutkan sebagai oktrooi dari penguasa Republik Belanda yang pada waktu itu dinamakan Staten-Generaal sampai sekarang, yaitu kamar pertama dari di Belanda ada 2 kamar, satu Eerste Kamer, wakil-wakil dari provinsi-provinsi, dan 2 itu Tweede Kamer, identis dengan kita itu adalah parlemen, ya. Nah, jadi Staten-Generaal atau kalau diterjemahkan sebagai negara-negara, jadi penguasanya general umum, ya, penguasanya itu memberikan piagam kepada
kongsi dagang ini, persatuan, di mana di situ dijelaskan mengenai rinciannya bahwa VOC itu mendapat hak untuk memiliki tentara, antara lain ya, memiliki tentara, kemudian membuat perjanjian dengan negara, memungut pajak, menyatakan perang terhadap satu negara, dan sebagainya, dan sebagainya. VOC ini dipimpin oleh 17 orang, yaitu perwakilan dari perusahaan-perusahaan dagang di 6 provinsi. Dan di Belanda dinamakan The Heren 17, ya, Tuan-Tuan 17. Selain dari Tuan-Tuan 17 ini, mereka sudah mengenal sistem saham. VOC ini juga menjual saham-sahamnya dan tidak terbatas pada orang Belanda. Juga ada di situ orang Jerman, Swedia, dan sebagainya dari negara-negara lain. Ya, jumlahnya cukup banyak pemegang saham itu. Tetapi penguasanya tetap Tuan-Tuan 17, dan itu di bawah Staten-Generaal dari Republik Belanda. Nah, itu urutannya. Nah, jadi selain hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan, juga ada tugas-tugas khusus dari VOC, yaitu karena waktu itu persaingan dagang yang pertama dan terutama itu adalah Portugal. Jadi mereka harus menghentikan dominasi Portugal dan Spanyol, dan kemudian setelah itu Inggris. Ya, Prancis sendiri tidak banyak di Asia Tenggara. Mereka memusatkan di yang sekarang ini Vietnam, Kamboja, dan Laos. Ya. Nah, jadi mereka tidak sampai ke Asia Tenggara. Nah, jadi itulah persaingan-persaingan dagang di mana negara-negara tersebut, ya, jadi terutama Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, selama ratusan tahun dalam memperebutkan wilayah, itu mereka saling menyerang, membunuh, bahkan memperbudak tentara-tentara yang mereka kalahkan. Begitu biadabnya mereka. Ya, sekarang mereka mau ngajarin kita HAM. Nah, jadi itu latar belakangnya, bahwa pada dasarnya semua negara-negara itu tujuan utama memang untuk perdagangan, menguasai sumber-sumber rempah-rempah, tujuan utama. Tetapi karena mereka itu semua itu negara-negara kecil kan, sampai sekarang. Lihat Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, ya. Inggris waktu itu belum Britania, ya, masih Inggris sendiri masih kecil, ya. Belgia, itu kan negara-negara kecil semuanya. Tetapi mereka ekspansi dengan tujuan mencari pemukiman untuk penduduknya. Karena waktu itu sistem kerajaan ada landlord, ya, tuan-tuan tanah, ya, memang menguasai boleh dibilang seluruh wilayah itu. Jadi rakyat jelata itu hanya numpang di situ, ya, menjadi penggarap dan sebagainya. Nah, ketika mendengar ada benua Amerika, nah disitulah mulai tahun akhir abad ke-15 mereka mencari peruntungan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, negara-negara ini juga Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belanda itu mencari pemukiman juga. Pemukiman dalam bahasa Inggris, Belanda itu koloni. Nah, jadi untuk pemahaman mereka itu adalah mencari koloni. Tapi pemahaman selanjutnya koloni untuk kita menjadi penjajahan. Ya. Tapi intinya mereka adalah dua itu, perdagangan dan mencari pemukiman koloni untuk penduduknya. Nah, jadi inilah yang harus dipahami arti sebenarnya dari kolonialisme yang kita terjemahkan sebagai penjajahan, yaitu sebenarnya intinya adalah pemukiman. Mencari pemukiman dan menguasai semuanya, terutama sumber-sumber daya alamnya. Ya. Nah, jadi ketika didirikan 20 Maret tahun 1602, itu juga belum dimulai penjajahan. Karena itu didirikan di Belanda. Jadi baru setelah itu mereka
menunjuk. Nah, di sini sudah sebenarnya harus kelihatan bahwa semua Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol menunjuk pemimpin kongsi dagang itu dengan jabatan gubernur jenderal. Karena piagam tersebut, bahwa ini satu negara di dalam satu negara. Sama dengan Inggris dan sebagainya, kan gubernur jenderal semuanya statusnya sama. Jadi pemimpin atau direktur dari cabang-cabang itu namanya gubernur. Jadi seperti gubernur VOC di Ambon, ya, direktur di Ambon namanya gubernur dan sebagainya. Nah, jadi yang tertinggi adalah gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal VOC pertama di Asia Tenggara itu namanya Peter Both. Jadi mula-mula dia tahun 1610 menempatkan perusahaan kantornya di Banten. Karena pada waktu itu pusat perdagangan di Asia Tenggara itu Banten. Sedangkan Jayakarta yang direbut oleh Kesultanan Demak konon tahun 1527 ya, itu pelabuhan kecil. Dari Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, baru pelabuhan kecil. Tapi karena letaknya sangat strategis, Peter Both itu kemudian memindahkan pusat kantor perdagangannya itu ke Jayakarta. Tahun 1611 mereka mendapat izin membuka kantor di Jayakarta. Kemudian menyewa lahan 1,5 hektar. Dan di situ mendirikan kantor dan gudang yang dinamakan Rumah Nassau. Ya, Nassau House. Nah, kemudian tahun 1618 Jan Pieter Soenkoen diangkat menjadi gubernur jenderal keempat sampai tahun 1623. Ya. Dia mendirikan satu kantor baru dinamakan Mauritius House, tapi dia mendirikan kantor dagangnya itu dengan tembok setinggi 7 meter, layaknya seperti benteng. Dan meriam-meriam sudah secara diam-diam dibawa dari kapal, ditempatkan di kantor dagang tersebut. Nah, jadi pada bulan Mei tahun 1619 ya, penumpang ini yang numpang di Jayakarta itu menyerang tuan rumah yang pada waktu itu Pangeran Jayakarta ditangkap di Banten. Ya. Ditangkap dan kelihatannya masih kekosongan kekuasaan atau kekuatan di Jayakarta. Itu dimanfaatkan oleh Jan Pieter Soenkoen dan tanggal 30 Mei tahun 1619 secara besar-besaran Jan Pieter Soenkoen menyerang tuan rumah, membumi hanguskan dan menguasai Jayakarta yang kemudian tanggal 4 Maret tahun 1621 diganti namanya menjadi Batavia. Itu konon leluhur bangsa Belanda yang mendiami tepi sungai Rhine di Eropa Barat. Nah, jadi dapat dikatakan menurut saya ya, tanggal 30 Mei tahun 1619 dapat ditetapkan sebagai awal penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Belum di Indonesia. Karena tidak serta-merta tanggal 30 Mei tahun 1619 itu seluruh wilayah Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Indonesia itu sudah menjadi jajahan Belanda. Tidak. Ya. Karena kemudian setelah itu baru bulan Mei, April tahun 1621 Jan Pieter Soenkoen membalas dendam ya dengan menyerang Kepulauan Banda dan di situ melakukan pembantaian terkejam sepanjang masa. Ya, puncaknya itu pada ya tanggal 8 Mei tahun 1621
di mana di situ Jan Pieter Sun Kun dan pasukan terbesarnya yang dia kerahkan pada waktu itu membantai sekitar 13.000 penduduk Kepulauan Banda. Sekitar 1.000 orang berhasil menyelamatkan diri ke pulau-pulau dekat situ, dan 885 orang penduduknya, sebagian terbesar adalah perempuan dan anak-anak, dibawa ke Batavia, dijual sebagai budak. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, apakah ada kebiadaban yang lebih tinggi dari ini? Ya, penduduknya boleh dikatakan pada waktu itu etnis Wandan, penduduk asli Kepulauan Banda, tidak ada lagi di pulau inti situ, melainkan di pulau-pulau sekitarnya, dan sekarang sudah cukup banyaklah keturunannya. Nah, jadi itu awal genosida pertama yang oleh Dewan Keamanan PBB sampai sekarang ini dinyatakan tidak kadaluarsa. Nah, kemudian setelah Jan Pieter Sun Kun berkuasa di Jayakarta bulan Mei tahun 1621, mereka mengamati bahwa mungkin selama puluhan atau seratusan tahun ketika mereka mulai sudah berdagang di Banten, mereka mengamati bahwa yang sangat dominan bangsa-bangsa di situ adalah bangsa Cina yang mempunyai jalur perdagangan tentu sampai Cina, ya, sampai Cina daratan. Nah, jadi Jan Pieter Sun Kun kemudian membujuk sekitar 600 pedagang bangsa Cina untuk pindah dari Banten ke Jayakarta dengan diiming-imingi. Masing-masing mereka itu akan mendapat lahan apa segala macam, dan tokoh pemimpinnya yang bernama Soe Bengkong, ya, itu diberi lahan 2 hektar, beberapa tokoh-tokohnya juga demikian, dan diberi hak untuk mendapat 20% dari pajak judi. Jadi bayangkan, tahun 1600-an sudah ada perjudian dan kemudian perdagangan opium. Nah, itu monopoli pemerintah kolonial, tapi dalam pelaksanaannya tentu mereka nggak punya orang. Pelaksanaan semua itu, perdagangan opium, rumah-rumah madat, itu semua dikuasai oleh bangsa Cina. Ya, demikian juga dengan penagihan pajak. Ya, jadi demikian tingginya persentase perolehan pajak sampai pemungut pajak bangsa Cina itu mereka dapat mempunyai pasukan-pasukan. Ya, kalau sekarang itu preman kan, preman debt collector. Kalau dulu resmi, mendapat izin dari pemerintah kolonial, mereka memiliki pasukan untuk penagih pajak. Dan seperti biasanya sampai sekarang, bayangkan itu 400 tahun lalu, sekarang aja bagaimana kita dengar cerita-cerita brutalnya debt collector kan, debt collector menyiksa orang yang punya utang dan sebagainya, bagaimana 400 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu udah masa perbudakan, ya, pribumi itu tidak dianggap sebagai manusia karena diperjualbelikan oleh Belanda dan bangsa Cina sebagai budak di negeri sendiri. Nah, jadi komoditas dagang pada waktu itu setelah rempah-rempah, pertambangan belum ada. Setelah rempah-rempah, komoditas dagang yang paling menguntungkan adalah perdagangan budak dan perdagangan candu, opium. Jadi pada waktu itu sampai selama sekitar 200 tahun, kalau orang katakan sekarang status simbol, itu misalnya mobil Lamborghini, ya, atau Ferrari, atau rumah-rumah mewah, ya, itu status simbol, ukuran kekayaan orang. Tapi pada waktu itu ukuran kekayaan adalah jumlah budak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, termasuk yang terkaya, salah satu gubernur jenderal yang konon memiliki lebih dari 80 budak. Nah, budak-budak ini memang serbaguna. Selain sebagai buruh murah, ya, dan juga untuk pelampiasan nafsu seks. Ya, tentu banyak pedagang-pedagang itu membeli budak-budak perempuan yang cantik-cantik, ya, untuk sebagai pemuasan nafsu biologisnya. Dan juga
biasa dari dulu sampai sekarang ya menawarkan budak-budaknya dengan diperdagangkanlah untuk kebutuhan biologis dari orang-orang ya. Nah, itu begitulah tindakan mereka terhadap pribumi. Jadi jelas di sini yang juga tidak ada di buku-buku sejarah, bukan hanya di Belanda, di Indonesia pun tidak ada. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, ini yang saya dengar bahwa memang sejak tahun 67 di mana Amerika dan Belanda de facto penguasa di Republik Indonesia setelah penumpasan PKI, de facto yaitu NATO yang menang, North Atlantic Treaty Ocean, melawan Pakta Warsawa. Dan untuk dia bekas-bekas jajahan dan negara-negara yang mantan penjajah, itulah yang dominan di negara-negara tersebut. Seperti Inggris di India, ya, dan Australia dan sebagainya. Nah, jadi ini latar belakang yang harus diungkap dan ditulis di buku-buku sejarah untuk siswa-siswa di Indonesia untuk tidak melupakan sejarah, tidak meninggalkan. Seperti kata Presiden pertama, Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, saya tambahkan selalu, meninggalkan sejarah Indonesia membuat Indonesia menjadi sejarah. Nah, jadi ini sekitar latar belakang mengenai berdirinya VOC, ya, awal dari penjajahan dan kekejaman-kekejaman. Jadi kalau kita mau menceritakan mengenai masa penjajahan VOC yang berlangsung sampai tanggal 31 Desember tahun 1779, tentu tidak mungkin kita bahas dalam 1 jam kan, atau 2 jam. Jadi saya di sini memaparkan untuk mungkin melakukan koreksi bahwa penjajahan Belanda tidak dimulai tahun 1596, melainkan penjajahan Belanda di Jayakarta itu dimulai tanggal 30 Mei tahun 1619. Dan setelah itu adalah Kepulauan Banda tahun 1621. Tetapi juga tidak serta-merta seluruh Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Indonesia itu juga dikuasai. Sebagai contoh, ketika Jan Pieter Soenkun untuk kedua kali menjadi gubernur jenderal di wilayah jajahan Belanda, kita baca di buku-buku sejarah bahwa tahun 1628 dan kemudian 1629, Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia. Artinya itu masih negara merdeka kan? Ya. Nah, demikian juga dengan ketika Belanda melakukan memfasilitasi, ya, luar biasa memfasilitasi perjanjian Gianti tahun 1747 kalau tidak salah, ya. Memfasilitasi atau 43. Tapi sekitar itu. Di mana waktu itu Mataram kemudian dibagi menjadi 3, kemudian menjadi 4 kan? Ya, menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Mangkunegaran Solo, Paku Alam, Paku Bumi, ya, ada 4 kerajaan atau kesultanan. Itu Belanda yang fasilitasi, ya. Nah, jadi kalau kita melihat selanjutnya, jadi setelah genosida di Kepulauan Banda, jadi bangsa Cina itu sudah menjadi mitra Belanda dalam segala bidang sejak tahun 1619. Tetapi Belanda tidak hanya kejam terhadap pribumi, juga terhadap mitra dagangnya. Jadi ketika awal tahun 1700-an itu harga gula dunia anjlok, di mana pada waktu itu perkebunan tebu di Asia Tenggara, terutama di Batavia dan sekitarnya, itu pelaksananya itu semua pedagang-pedagang bangsa Cina. Jadi untuk kuli-kuli murahnya, mereka mendatangkan kuli-kuli dari daratan Cina. Mereka datangkan terus, walaupun sudah ada pembatasan oleh pemerintah kolonial, tapi sudah dimulai dengan suap-menyuap. Pedagang-pedagang Cina menyuap administrasi pemerintah kolonial, dan mereka terus mendatangkan.
Jadi yang mengakibatkan terjadinya pengangguran di kalangan buruh-buruh perkebunan tebu di kalangan bangsa Cina. Nah, seperti biasanya pemuda-pemuda pengangguran itu mereka kemudian menjadi kriminal, mulai mencuri, merampok, bahkan membunuh. Nah, ini membuat gerah pemerintah kolonial, ya. Nah, jadi mereka mulai menangkap-nangkapi pemuda-pemuda pengangguran dan ditangkap dan dideportasi. Konon katanya dibawa ke kepulauan-kepulauan lain yang dikuasai juga oleh Belanda. Tetapi orang-orang Cina ini mendengar bahwa mereka itu yang ditangkap di tengah laut, dibuang ke laut, ya, dibunuh di laut, ya. Nah, di kedua belah pihak, jadi kemudian di kalangan bangsa Cina timbul keresahan. Ya, timbul keresahan, mulai mereka mempersiapkan persenjataan dan sebagainya, mulai terjadi pembunuhan-pembunuhan. Nah, ini sama membuat keresahan di kalangan pemimpin Belanda. Waktu itu gubernur jenderalnya adalah Adrian Falkenier. Ya. Nah, jadi singkatnya tentu ada berbagai versi Belanda, versi bangsa Cina dan sebagainya. Tetapi singkatnya kita ambil intinya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1740, Gubernur Jenderal Falkenier memerintahkan kepada pasukan kompeni untuk menggeledah semua rumah-rumah bangsa Cina untuk mencari senjata-senjata, konon katanya. Tetapi yang terjadi kemudian setelah itu beberapa hari berturut-turut itu adalah pembantaian terhadap seluruh bangsa Cina yang ada di Batavia. Ya. Nah, pembunuhan jadi betul-betul genosida. Semua bangsa Cina, ya, itu tidak peduli, anak-anak, perempuan semua dibantai. Jadi diberitakan sekitar 10.000 bangsa Cina yang dibantai dalam beberapa hari oleh, jadi bukan hanya tentara Belanda. Saya membaca dari buku bahasa Jerman bahwa ada orang Jerman juga, dia sebenarnya pengusaha, tapi dia ikut membantai, tetangganya sendiri dia bantai. Ya, tetangganya dia bantai, bahkan dia tulis, dan saya dapat buku itu dari mantan duta besar Jerman untuk Belanda, Seemann. Ya, Seemann yang memberi buku itu kepada saya dalam bahasa Jerman. Nah, oleh karena itulah saya mengetahui mengenai bahwa Belanda VOC menyewa 2.000 tentara dari Jerman, dari Württemberg, ya, sekitar 2.000 tahun 1700 akhir abad ke-18, ya, sebelum masih zaman VOC. Nah, jadi beberapa ratus bangsa Cina yang bisa melarikan diri, mereka itu melarikan diri ke Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur sebagian, dan ke Kalimantan Barat, di mana di situ sudah terdapat cukup banyak bangsa Cina. Sampai sekarang mayoritas di beberapa tempat di Kalimantan Barat itu adalah bangsa Cina, ya, terutama di Singkawang. Nah, jadi diberitakan bahwa mereka itu yang melarikan diri ke Jawa Tengah, mereka bergabung dengan Raden Mas Said yang pada waktu itu sedang berperang melawan VOC karena tidak puas dia kan, dia tidak mendapat bagian, ya. Nah, jadi tetapi kemudian Belanda, pemerintah kolonial, memberi pengampunan kepada bangsa Cina. Dan tahun 1743 mereka diizinkan kembali ke Batavia, tetapi tinggal di luar benteng. Kalau dulu kan mereka masuk Cina, termasuk Cina benteng, di dalam benteng. Dan mereka hanya boleh tinggal di Glodok, yang sekarang pusat perdagangan orang Cina, di Glodok kan. Nah, itu kisahnya kenapa di Glodok begitu banyak pedagang Cina. Nah, mereka itulah yang kembali dari pelarian, ke Batavia. Nah, jadi mereka yang melarikan diri, yang ikut berperang dengan Raden Mas Said hanya sampai 1743. Sedangkan Raden Mas Said, kalau tidak salah, dia tetap berperang melawan Belanda sampai ke perjanjian. Jadi setelah perjanjian Giyanti ada perjanjian Salatiga, saya tidak ingat, tahun 1747 mungkin, ya. Di mana kemudian dia menjadi Mangkunegaran pertama, mendapat bagian juga. Jadi sudah kemudian melakukan perdamaian. Nah, jadi ini adalah inti-inti dari
awal dari penjajahan Belanda dan kebiadaban-kebiadabannya. Nah, kemudian tahun 1795 Belanda itu dikuasai oleh Prancis di bawah kekaisaran Napoleon, dan secara otomatis tentu semua wilayah yang dikuasai oleh Belanda itu di bawah kekuasaan Prancis juga. Nah, oleh karena itu di beberapa tempat termasuk di Solo dan sebagainya itu masih ada jejak-jejak Prancis, ya. Dan kemudian tahun 1811 itu Lord Minto yang dari Inggris yang berkedudukan di India dengan wakilnya Letnan Gubernur Jenderal Raffles, ya, Thomas Stanford Raffles, menyerang pasukan Prancis Belanda di jajahan Belanda di Asia Tenggara. Mereka menguasai wilayah ini tahun 1811 sampai tahun 1816. Nah, jadi urutannya Prancis, Inggris juga pernah menguasai. Jadi kalau bahasa Inggris itu dia langsung yang menguasai, dinamakan The British Interregnum, tetapi kalau Prancis itu tidak langsung. Ya. Jadi ada kekejaman-kekejaman juga yang dilakukan oleh tentara Inggris, antara lain menyerang Palembang, dan yang terpenting di sini merampok Kesultanan Yogyakarta. Ya, nah, ini juga masih bisa dituntut. Ya. Nah, jadi ini latar belakang dari VOC dan penjajahan, dan kemudian kalau dikatakan sampai 350 tahun, hitungannya itu dari mana? Kita sudah beberapa kali membahas mengenai akhir penjajahan Belanda di Asia Tenggara itu adalah 9 atau 8 Maret tahun 1942. Nah, kemudian mengenai VOC sendiri, nasibnya karena mereka pada waktu itu akhir tahun 1700-an sudah dikuasai oleh Prancis, ya. Kemudian sudah terjadi banyak korupsi, maka perusahaan yang pernah menjadi perusahaan dagang terkaya sepanjang masa, yaitu puncaknya itu pada tahun 1637, itu tercatat aset yang dikuasai oleh VOC, ya. Jadi VOC ini di Asia Tenggara, ya, itu dikonversi dengan nilai sekarang abad ke-21, ya, abad ke-22, nilainya itu mencapai 7,9 triliun US dollar, ya, asetnya. Dan pada puncak kejayaannya itu pegawai-pegawai VOC di Asia Timur itu sebanyak 25.000, dan di pos-pos VOC dari Belanda sampai ke Afrika, sampai ke India dan sebagainya itu 11.000 pegawai. Jadi totalnya pegawai VOC yang digaji oleh VOC itu pada waktu itu 36.000 orang. Ya. Perbandingan kekayaan VOC 7,9 triliun dengan perusahaan-perusahaan raksasa multinasional yang sekarang ini, ya, termasuk Aramco, minyak Arab dan sebagainya, itu dijumlah semuanya, ya, itu jadi semua perusahaan-perusahaan termasuk IBM segala macam, ya, Apple, bisa dilihat di situ perbandingannya VOC dengan Apple, ya, itu kecilnya bukan main. Itu dijumlah semuanya baru mencapai 7,9 triliun. Nah, oleh karena itu di pedagang-pedagang di Eropa Amerika memberi julukan kepada VOC itu the 7.9 trillion US dollar company. Ya. Jadi kongsi dagang 7,9 triliun dolar Amerika. Jadi bayangkan kekayaannya. Tetapi ya kalau orang tidak mengetahui latar belakang perdagangannya, yaitu melalui penyerangan, ya, pembantaian massal, perbudakan, perdagangan budak, perdagangan opium dan sebagainya. Jadi yang terkecoh itu termasuk menteri-menteri kita yang waktu itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan hal ini di Fadlizon Library, ya mungkin 15 tahun yang lalu. Ada seorang menteri menyampaikan memuji-muji VOC. Ya. Saya luruskan, ya. Itu bukan
kongsi dagang saja. Tetapi kalau dari piagam yang diberikan oleh Republik Belanda, ya, itu sebagai satu negara berhak menyatakan perang kepada satu negara, membuat perjanjian dengan satu negara, berarti VOC itu adalah satu negara dan penjajah. Ya. Nah, nanti saya sampaikan yang diakui oleh sejarawan-sejarawan Belanda. Ya, baik. Jadi untuk mempersihkan, jadi saya ingin menjelaskan satu hal lagi yang paling penting untuk bangsa Indonesia, bahwa KKN ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini adalah murni warisan VOC. Kisahnya begini, jadi setelah mereka sampai pada puncak kejayaan, biasa mereka boros, terutama gubernur-gubernur jenderalnya, penguasa-penguasa, dan sebagainya, ya, itu mulai terjadi korupsi, ya, korupsi uang perusahaan, kemudian kolusinya dan nepotismenya begini. Jadi agen-agen mereka, pegawai-pegawai VOC yang di darat itu, misalnya membeli dari satu pedagang kopi atau dari penguasa setempat, misalnya membeli 1 kilo kopi dari pribumi itu 10 gulden, ya. Kemudian dia menjual lagi ke perusahaannya, harganya 15 gulden. Nah, kemudian perusahaan ini yang dari pelayarannya menjual ke pusatnya menjadi 20 gulden. Itu contohnya. Nah, jadi nepotismenya mereka ini berkolusi dengan konco-konconya. Jadi yang di darat, administrasi darat itu kan tentu udah puluhan tahun, belasan tahun mereka di situ. Kan mereka punya konco-konco. Nepotisme. Ya. Jadi berkolusi nepotisme dengan pejabat atau penguasa setempat ataupun siapapun adalah konco-konco mereka. Jadi begitu bertahap naiknya. Jadi begitu masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, ya, tentu menggerogoti anggaran. Kemudian mereka harus membiayai perang-perang. Kemudian mereka dikuasai oleh Perancis. Singkatnya, tanggal 31 Desember tahun 1799, piagam itu, oktroy itu, tidak diperpanjang lagi oleh Republik Belanda. Masih Republik. Ya, baru tahun 1813 itu menjadi kerajaan, tidak diperpanjang. Nah, jadi gubernur ini bahwa tetap kekuasaan dipegang oleh pemerintah Belanda ditunjukkan melalui gubernur jenderal terakhir, itu Van Overstraten, gubernur jenderal VOC terakhir. Dia menjadi gubernur jenderal dari wakil pemerintah Belanda yang pertama. Jadi dari peralihannya. Nah, jadi sejak itulah bahwa wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh VOC itu langsung dikuasai oleh pemerintah waktu itu masih di bawah Perancis dan kemudian oleh kerajaan Belanda mulai tahun 1813. Nah, jadi sejarah mencatat bahwa tanggal 9 Maret tahun 1942 ada sumber menulis tanggal 8 Maret pemerintah Netherlands India Belanda menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang di Kalijati dekat Subang. Nah, jadi menurut pendapat saya, itulah akhir dari penjajahan Belanda di Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia. Karena tahun 42 belum ada Republik Indonesia, bahkan tanggal 15 Agustus tahun 45 pun ketika Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, belum ada Indonesia. Nah, Republik Indonesia sebagai negara dan bangsa Indonesia resmi ada dalam peta politik dunia itu mulai 17 Agustus 1945. Dan itu tercatat di PBB bulan September tahun 50. Setelah RIS dibubarkan, dan yang tercatat di PBB adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sekarang di sini kalau saya pernah beberapa kali menunjukkan bahwa pada 1 Juni
tahun 2022, Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri pernah menugaskan kepada para guru besar pada Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa ya, dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 menugaskan untuk melakukan penelitian apakah benar Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Nah, sekarang saya tanyakan kepada para pemirsa, pada semua pecinta Bravos Radio, apakah pernah membaca laporan dari para guru besar tersebut mengenai berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Saya tahun 2017 sudah menerbitkan buku dengan judul Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Nah, kalau mau mengetahui hal ini, ya silakan cari aja buku saya, bisa dicari online. Penjelasannya lengkap di situ. Pengantarnya sambutan oleh beberapa guru besar, termasuk guru besar sejarah. Ada Jenderal Angkatan 45 di situ, Jenderal Wijoyono, ya, yang tentu masih sangat mengetahui. Nah, itulah contoh-contohnya. Nah, jadi ini mungkin semoga penjelasan yang singkat mengenai penjajahan VOC dari tanggal 30 Mei tahun 1619, kemudian berakhir penjajahan VOC tanggal 31 Desember tahun 1799 dan dilanjutkan oleh pemerintah Netherlands Indi dari mulai tanggal 1 Januari tahun 1800 sampai tanggal 9 Maret tahun 1942. Ya. Ya, saya kira sangat menarik dan sangat rinci tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Batara. Dan bisa saya garis bawahi bahwa dari penjelasan Pak Batara sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia memang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Dan tadi disampaikan pula bahwa memang kekayaan VOC itu sangat luar biasa. Fantastis. Sangat fantastis. Saya kira itu semua sudah bisa terbaca sekarang dan pendengar Bravos sudah lebih tahu, sudah lebih bisa memaknai apa yang disampaikan banyak tadi oleh Pak Batara. Mungkin ada statement akhir dari Pak Batara? Ya, terima kasih karena seperti biasanya saya tidak klaim bahwa versi saya atau hasil penelitian saya dan tafsir yang saya berikan, ya, saya tidak klaim yang paling benar. Tapi semua dapat di-trace, dapat ditelusuri, semua ada. Jadi mohon kalau mau cari sumber-sumbernya jangan cari yang bahasa Indonesia, karena banyak yang salah. Mohon cari sumber-sumber bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ya, itu yang lebih. Jadi mengenai data-data dan fakta-faktanya, mengenai tafsirnya harus ikuti logika sendiri, bukan tafsir mereka. Jadi data fakta semuanya itu bisa dicari sumber-sumber dari bahasa asing, tetapi kesimpulannya kita sendiri yang menarik. Nah, jadi kalau mungkin kelanjutannya dari ini, saya akan memaparkan mungkin dengan judul yang provokatif. Bagaimana hasil sensus tahun 1930 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, di mana saya teliti di situ. Saya kira itu lain kali aja, Pak. Baik. Jadi baik. Tadi statement akhirnya baik. diulang betul. Lagi aja. Betul. Jadi saya menyatakan coba lakukan penelitian sendiri, ya, tidak harus 100% mempercayai tafsir saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Batara dan pendengar Bravos. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan mengenai VOC ini dan tentu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian, kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Kang Karna. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.